Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nuni Isnati dengan NIM 2301021297. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tahapan pencatatan jurnal transaksi. Buat teman-teman yang tahu apa sih jurnal transaksi itu, simak videonya dengan baik-baik ya. Jurnal transaksi adalah catatan yang berisi data transaksi keuangan yang meliputi segala pemasukan atau pengeluaran yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Transaksi dicatat ke dalam jurnal secara kronologis, yang artinya berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi, dan sesuai dengan urutan tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun, dan nominal saldo di kolom debit ataupun kredit. Nah, dalam pencatatan jurnal umum, terdapat 5 akun yang harus dicatat. Kelima akun tersebut adalah ekuitas atau harta, lalu utang, modal, pendapatan, serta beban perusahaan. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Berikut adalah contoh soal jurnal umum dari PT Jawara. PT Jawara bergerak di bidang jasa percetakan dan sablon. Perusahaan ini baru berdiri di bulan Januari tahun 2019. Adapun aktivitas yang dilakukan PT Jawara pada bulan Januari 2019 adalah sebagai berikut. Nah, contoh soal ini nanti akan kita catat ke dalam jurnal umum. Pada tanggal 1 Januari 2019, disetor modal awal oleh pemilik sebesar 500 juta, di mana 40% dari modal tersebut berupa kas, sedangkan 60%-nya berupa gedung. Ini kita catat di jurnal umum, yaitu akun kas. Karena kas bertambah, itu saldonya di debit, jadi 40% dari 500 juta adalah 200 juta, kemudian sedangkan 60%-nya berupa gedung. Jadi, akun yang tertulis adalah gedung, karena gedung bertambah di sebelah debit, jadi 60% dari 500 juta adalah 300 juta, maka akan kita pindahkan ke sini. Kemudian disetor modal awal oleh pemilik sebesar 500 juta, berarti modal bertambah di sebelah kredit. Berarti modal Tuan Jawara sebesar 500 juta di sebelah kredit. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2019 diberi peralatan cetak seharga 100 juta, di mana masih dibayar 20%. Pada tanggal 2 dibeli peralatan cetak seharga 100 juta, berarti peralatan bertambah di sebelah debit sebanyak 100 juta, kemudian di mana masih dibayar 20%. Jadi, kas berkurang di sebelah kredit sebanyak 20 juta. 20% dari 100 juta adalah 20 juta. Kemudian, karena masih dibayar 20%, berarti perusahaan memiliki utang usaha sebesar 80 juta. Pada tanggal 3 Januari 2019, dibeli perlengkapan seharga 2 juta, dibayar tunai. Tanggal 3 Januari, berarti perlengkapan bertambah di sebelah debit perlengkapan bertambah di sebelah debit sebanyak 2 juta, kemudian karena dibayar tunai berarti kas berkurang di sebelah kredit sebanyak 2 juta. Pada tanggal 4 Januari 2019 diselesaikan pekerjaan sabun kepada UD Saraya senilai 15 juta dan sudah dibuatkan faktur penagihan. Berarti pencatatannya pada jurnal umum, pada kolom debit adalah akun piutang usaha
sebesar 15 juta. Kemudian pada akun kredit adalah pendapatan jasa sebesar 15 juta. Karena pendapatan bertambah itu di sebelah kredit. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2019 diterima hutang dari bank sebesar 120 juta yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun. Catatannya adalah pada tanggal 5 Januari 2019. Catatannya pada jurnal umum adalah tanggal 5 Januari karena diterima hutang dari bank sebesar 120 juta, maka kas bertambah di sebelah debit, kemudian utang bank bertambah di sebelah kredit sebesar 120 juta. Lalu pada tanggal 6 Januari 2019 diterima pendapatan dari UD Bagas sebesar 3 juta atau jasa sablon yang sudah diselesaikan. Berarti pada tanggal 6 Januari kas bertambah pada sisi debit sebesar 3 juta dan pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit sebesar 3 juta. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2019, UD Surya memesan sablon dan cetak senilai 20 juta. Pada saat itu pembayaran sablon UD Surya baru membayar 50%. Sisanya akan dilunasi UD Surya pada saat pekerjaan sudah terselesaikan. Berarti pada tanggal 7, kas bertambah di sisi debit sebanyak 10 juta karena baru dibayar 50%. Berarti 50% dari 20 juta adalah 10 juta. Kemudian sisanya akan dilunasi UD Surya saat pekerjaan sudah terselesaikan. Berarti piutang usaha pada kolom debit sebanyak 10 juta karena piutang usaha bertambah di sebelah debit. Kemudian pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit sebanyak 20 juta. Lalu pada tanggal 8 Januari 2019, pemilik PT Jawara mengambil uang sebesar 10 juta untuk kepentingan pemilik. Jadi prive bertambah di sebelah debit sebanyak 10 juta, kemudian kas berkurang di sisi kredit sebanyak 10 juta. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2019 diselesaikan pekerjaan sablon kepada UD Surya senilai 25 juta dan sudah dibuatkan faktor penagihan. Berarti piutang usaha berada di sebelah debit sebesar 25 juta. Kemudian pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit sebesar 25 juta. Lalu pada tanggal 15 Januari 2019 dibeli perlengkapan sebesar 7.500.000 secara kredit. Berarti catatannya perlengkapan bertambah di sebelah debit sebesar 7.500.000, kemudian karena dibayar secara kredit berarti utang usaha bertambah di sebelah kredit sejumlah 7.500.000. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2019 dibeli kendaraan senilai 70 juta secara tunai. Berarti kendaraan bertambah di sebelah debit sebanyak 70 juta. Karena dibayar secara tunai, maka kas berkurang di sebelah kredit sejumlah 70 juta. Kemudian, pada tanggal 24 Januari 2019 dibayar beban listrik senilai 2.300.000. Berarti beban listrik bertambah di sebelah debit sebesar 2.300.000
Dan karena membayar berarti kas berkurang di sebelah kredit sebesar 2.300.000. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2019 dibayar beban air senilai 1.500.000, berarti beban air bertambah di sebelah debit sebesar 1.500.000 dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 1.500.000. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2019 dibayar beban makan dan minum sebesar 2.400.000. Kemudian beban makan dan minum bertambah di sisi debit sebesar 2.400.000 dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 2.400.000. Nah, kemudian pada tanggal 27 Januari 2019 dibayar beban gaji karyawan senilai 7.500.000. Berarti beban gaji bertambah di sebelah debit sebesar 7.500.000 dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 7.500.000. Nah, kemudian semua saldo di debit dan di kredit ini akan kita jumlahkan dan hasilnya harus balance ya. Kemudian saldo ini akan kita jumlahkan, saldo debit akan kita jumlahkan dan hasilnya sebesar 886.200.000 dan jumlah di sisi kredit sebesar 886.200.000. Nah, berarti ini hasilnya sudah balance ya, berarti itu tandanya sudah benar. Demikian proses pencatatan jurnal umum dari PT Jawara periode Januari 2019. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.